Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pemirsa TV1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Apa kabar Kakak Nabawi? Alhamdulillah. Tapi tumben nggak ada Mas Beduk, kemana ya? Tahu mana? Oh, dia kemana ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kenapa nih mukanya langsung Mukanya seneng seneng banget banget kayaknya nih? Tapi saya bedain muka sedang sama senep. Seneng. Soalnya muka Mas Beduk tuh kayak itu aja gitu Mas Beduk. Emang mukanya emang ini dong, emang boleh diganti mukanya? Berharap sih gitu. Enggak bisa. Kenapa, Kita Mas? tahu nggak? Bedul itu kan kepala rumah tangga. Ya kan? Kalian tahu kan laki-laki ini kepala rumah tangga kan? Iya, selalu aja dong. Ya, sudah dari pagi aku bangun subuh. Ya kan? Habis sholat subuh berangkat kerja. Ya. Ya kan? Syuting lagi sampai malam, ya kan? Masa sampai rumah aku harus merawat, mengurus keperluan, kepentingan rumah tangga lainnya, ngurus anak, beres-beres. Di mana me time aku untuk bisa main sama teman-teman? Me time. Waktu aku pengen punya waktu sendiri dong. Aku pengen bergaul. Kan aku udah cari nafkah. Masa aku harus kerja juga pekerjaan di rumah sih? Coba kamu sebagai istrinya Dian, bukan istri aku ya. Gimana menurut kamu? Kalau menurut saya sih Mas Bedu durhaka. Ih, main durhaka aja kamu. Iya, Aku sudah bertanggung jawab menjadi kepala rumah tangga. Ya masa Mas Bedu mengurus anak aja nggak mau? Berarti Mas Bedu tuh mau enaknya doang. Mau enaknya nggak mau anaknya gitu maksudnya? Iya. Enak aja. Aku juga mau anaknya. Buktinya aku sekolahin dua-duanya tuh. Asal kamu tahu tuh. Ya. Mas Bedu nggak boleh kayak gitu. Kan anak itu milik berdua, bukan anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Ya Allah, lihat Ipe kayak ular keket. Ya. Ma Bedu lagi curhat sama Ipeh. Suami durhaka mah. Kunaon? Tiba-tiba Bedu mendapatkan justifikasi kalau kata bahasa sekarang. Just tip. Just tip bukan just tip, bukan just tip. Jasa titipan mah, kalau Ipa mau ke Tanah Abang, bedu nitip mau kena, Oh, mau bedu bikin nitip popok buat anaknya, Nah. itu baru just tip. Ini- Jangan banyak-banyak ambil untungnya. Oh, bener. Apaan sih? Ini justifikasi. Aku dijust. Kalau aku tuh dicap Dicap. sebagai suami yang durhaka. Karena Gak Karena mau ngurusin anak mah. coba cerita dari awal bagaimana? Dari sini nih, mah tadi baru masuk nih, mah. Kejauhan, kelamaan. Kesel. Kerja dari pagi sampai malam. Ya kan? Sampai rumah masih harus ngurusin anak, gendong anak, terus anak nangis, terus gantiin baju, nemenin anak berantem, aku yang suruh masih yang Gak mau. semua diserahkan kepada Bedu, mah. Ada istri, Istri ada. ada pembantu. Ada. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya barokatul. Suami durhaka. Kita lihat apa sih fungsi suami. Jangan langsung justifikasi. Fungsinya dulu harus tahu. Kita lihat An-Nisa 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Suami, kepala keluarga. Allah melebihkan laki-laki daripada perempuan. Suami punya kewajiban memberikan nafkah sebagian rezekinya buat istrinya. Ini kepala keluarga. Maaf pemirsa, siapapun Anda. Ada ulama yang mengatakan ketika suami menikah dengan seorang istri, tidak ada kewajiban istri masak, dapur, segala, karena suami menikahi istri buat kepuasan suami. Bahkan ada ulama mengatakan kalau seandainya suami menikahi seorang istri, maka suami kalau mampu harus nyari pembantu buat ngerjain kerjaan istri. Jadi kalau suami butuh istrinya, udah ready. Ada pendapat ulama seperti itu. Tapi ada juga ulama mengatakan kalau soal kerjaan melayani suami, makanan, minuman itu tugas istri. Mana yang akan dipakai silahkan saja. Tapi yang jelas suami kepala keluarga. Allah melebihkan laki-laki pada perempuan. Suami punya kewajiban memberikan sebagian rezekinya, nafkah buat istrinya. Sekarang, siapa yang Ipah bilang suami durhaka?
Artinya suami yang durhaka, satu, kalau suami dalam keluarga tidak menjadi pimpinan paling atas. Kan yang ngatur rumah tangga suami. Nah kodaknya. Kalau ada seorang suami tidak menjadi pimpinan dalam rumah tangga, diserahkan kepada istrinya, terserah mama, ayah mah. Ayah benar, terserah mama, ayah mengikut aja. Artinya posisi suami jatuh. Betul apa betul? Betul, Mas. Saya sering kayak gitu tuh, Pak. Nah, ini. Jadi dia tidak memegang sebagai kepala keluarga. Aturan ini hidup dalam keluarga, suami yang ngatur. Sekolah di sini. Ini yang dipakai baju begini. Anak perempuan jangan dipakai baju yang mini. Misalnya, tanggung jawab Anda sebagai keluarga. Misalnya, Anda dalam keluarga ini punya aturan. Subuh anak-anak wajib dibawa ke masjid. Anda. Kalau Anda tidak mengajak anak-anak untuk subuh, tadi kan baru bilang subuh, sholat di masjid, Anda suami durhaka dan ayah yang durhaka. Hati-hati. Tuh, Mas Bedu. Kalau seorang suami ngasih makan anak istrinya dari harta yang haram, korupsi, nipu orang, misalnya nyolong dan seterusnya. Kan banyak alasan sekarang. Kenapa mencuri? Istri saya kelaparan, anak saya kelaparan. Itu bukan pembenaran. Dia suami durhaka. Durhaka artinya nggak tanggung jawab. Padahal rezeki dihamparkan oleh Allah. Selama suami tadi bergerak, rezekinya ada. Mana lagi yang suami durhaka? Kalau seandainya dalam keluarga Anda, anak Anda, istri Anda melakukan perbuatan yang sesuai aturan agama, suami tidak menegurnya. Didiamin, punten. Misalnya Anda punya istri nggak pakai jilbab, rambutnya digerei, bajunya sakit, misalnya, gitu kan? Suaminya nggak negor, tidak memarahin suruh pakai jilbab, tidak marahin suruh pakai baju muslim, didiamin aja, biarin deh istri saya semok. Itu suami durhaka depan Allah. Karena Anda membiarkan istri Anda melakukan sesuatu. Contoh, kalau Anda punya anak perempuan, sudah perawan, SMA sekarang misalnya, pacaran sama cowok, di mana-mana dibawa, bonceng motor, nonton, piknik ke pantai, bapaknya diem aja, artinya suami durhaka. Nggak bertanggung jawab. Atau, punten, tidak sedikit ada orang yang menikah, maharnya diutang. Ada nggak? Ada, mah. Ada orang datang ke saya curhat, suaminya waktu mau nikah, maharnya katanya gini, mereka jalan-jalan, ngelihat tempat tidur bagus, yang jati ukir. Bininya bilang pengen banget itu. Kata suaminya, cuman diangan-angan doang. Nanti kalau saya punya rezeki, saya akan berikan mahar ini. Ternyata menikah sudah 30 tahun, lakinya kagak ngebeliin mulu. Itu durhaka. Makanya jadi suami harus tanggung jawab. Mana yang Anda mampu, hadis Nabi mengatakan, walaupun mahar itu hanya sendal, walaupun cuma cincin dari besi, itu boleh. Daripada Anda berikan angan-angan tapi bohong. Mana lagi yang suami durhaka, punten. Kan kebanyakan kalau mahar itu cincin atau gelang berbentuk emas. Misalnya suami ngambil mahar yang diberikan kepada istrinya, istrinya tidak ridho. Ada yang begitu? Ada. Kecuali kalau misalnya kata suami, mah, kita bingung nih nggak ada penghasilan, corona. Boleh nggak cincin kawin kita jual buat modal dagang? Kalau istrinya ridho, itu boleh dan halal kata Allah dalam Al-Quran. Tapi kalau istrinya tidak mau, ini kenangan waktu nikah, suaminya maksa ngambil, itu suami durhaka, menyakiti perasaan istri. Kemudian apalagi? Punten. Kalau suami menjelek-jelekan istri di luar. Tidak sedikit suami ngomongin istrinya tentang kejelekannya di luar. Itu suami durhaka. Mana lagi? Suami yang menyuruh istrinya berbuat dayus, berbuat jelek. Tidak sedikit nonton di TV. Suami menjual istrinya biar jadi perempuan lacur. Ada nggak? Ada, mah. Suami menyuruh istrinya ngejualin anak-anak kecil kepada gigolo misalnya,
kepada orang-orang nakal, dan seterusnya. Banyak terjadi. Itu suami durhaka. Atau, punten, kata hadis Nabi, kalau ada suami bercerita kepada orang luar, selain keluarga dia, bercerita bagaimana gaya berhubungan dengan istrinya. Ini suami durhaka. Itu urusan ranjang, jangan cerita sama orang. Karena kata Nabi, kalau ada orang melakukan ini, dia dosa besar. Itu adalah urusan rumah tangga hanya suami istri. Hati-hati loh. Banyak suami yang durhaka di masyarakat kita. Apalagi kalau suami kaya, duitnya banyak, bininya dikasihnya sedikit. Itu durhaka. Misalnya suaminya kaya, bininya rumahnya cuma kecil, padahal suaminya kaya. Kalau ngasih sama orang, blak, 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 blak. Itu suami durhaka. Harusnya anak istri dulu, baru buat orang lain. Makanya hadis Nabi mengatakan, bukan suami yang gagah dan perkasa kalau dia buat orang lain banyak, buat anak istrinya pelit. Ketika Anda para suami meninggal dunia, yang pertama ditimbang oleh Allah adalah mizan Anda. Bagaimana napakah buat anak istri Anda? Hati-hati jadi suami. Jangan sampai jadi suami yang durhaka kepada istrinya. Iya, baik mah. Jelas banget tuh, Pe. Banyak faktor. Banyak faktor. Jadi bukan yang Bedu tadi lakukan, itu Bedu kan termasuk durhaka. Tapi yang tadi Mama ceritain, ada beberapa sih Bedu yang masuk. Betul. Tadi yang Mama ceritain tuh. Nah, jadi pelajaran, introspeksi buat Bedu nih. Siap. Dan juga buat jamaah, karena kita setelah ini akan kembali lagi.